Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zakia Zulfarahmah. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengaruh service quality dan customer satisfaction terhadap customer loyalty. Ini merupakan review dari jurnal karya Endang Ruswanti. Yang pertama dibahas dalam jurnal ini yaitu mengenai kepuasan. Kepuasan merupakan perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan antara persepsi dengan hasil atau kinerja suatu jasa dengan harapannya. Kepuasan merupakan prediksi kepercayaan konsumen terhadap apa yang akan terjadi. Sedangkan menurut Chen 2009 mengemukakan bahwa konsep total kepuasan adalah merupakan evaluasi secara menyeluruh dari konsumen setelah konsumen merasakan suatu pelayanan atas pengalaman sebelumnya. Kemudian menurut Zaitami dan Bittner tahun 2003 mengemukakan bahwa kepuasan adalah evaluasi konsumen dari sebuah produk atau jasa yang dapat memenuhi kebutuhan dan pengharapan mereka. Kemudian selanjutnya membahas tentang kepuasan pelanggan. Menurut Crony dan Taylor 1992 mengemukakan bahwa kepuasan pelanggan merupakan faktor utama dalam menilai kualitas pelayanan, di mana konsumen menilai kinerja pelayanan yang diterima dan yang dirasakannya secara langsung dari sebuah pelayanan tersebut. Kemudian menurut Parasuraman 1994, kepuasan pelayanan ditentukan oleh bagaimana tingkat kesesuaian antara pelayanan yang diberikan dengan pelayanan yang diharapkan oleh pelanggan, di mana semakin tinggi kualitas pelayanan yang dirasakan, maka semakin tinggi pula tingkat kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan adalah konsekuensi utama kualitas pelayanan dan dapat menentukan kesuksesan dalam jangka panjang terhadap organisasi penyedia jasa. Menurut Narayan Das 1996, komponen sikap konsumen mewakili kepuasan konsumen itu, seperti melakukan pembelian ulang, keinginan merekomendasikan kepada konsumen lain, dan berkomitmen terhadap perusahaan untuk tidak beralih kepada perusahaan kompetitor. Kemudian selanjutnya, pada jurnal ini membahas kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan didefinisikan sebagai berikut. Kualitas adalah penyesuaian spesifikasi. Kemudian kualitas merupakan pertukaran yang adil antara harga dan nilai sebuah jasa. Kemudian yang ketiga, kualitas adalah potensi penggunaan. Kemudian yang keempat, kualitas adalah tahapan di mana spesifikasi konsumen dapat dipenuhi. Menurut Johnston 1995, beliau menyebutkan bahwa pada kualitas pelayanan terdapat zona toleransi yang dibedakan menjadi 3 tahap, yaitu yang pertama ekspektasi pra-performance, yaitu toleransi pelanggan terhadap pelayanan sebelum mendapatkan pelayanan tersebut. Kemudian yang kedua, ketika proses pelayanan berlangsung, yaitu toleransi yang ada ketika proses pelayanan itu berlangsung. Kemudian yang ketiga yaitu zona toleransi ketika pelayanan itu selesai, yaitu antara pelanggan itu kecewa atau pelanggan itu merasa puas gitu kan. Kemudian menurut Remind tahun 2008, pada kualitas pelayanan ketika kualitas pelayanan tersebut di bawah zona toleransi pelanggan merupakan dampak dari tingginya kekecewaan konsumen. Sedangkan ketika zona toleransi pelanggan itu berada di atas, maka menunjukkan bahwa diperkirakan pelayanan memuaskan pelanggan. Kemudian, menurut Berry 1990, kualitas pelayanan yang dirasakan merupakan hasil dari perbandingan antara pelayanan yang diharapkan dengan pelayanan yang dirasakan. Kemudian, menurut Leitinen dan Lewis 1990 menyebutkan bahwa kualitas pelayanan terdapat 3 dimensi, yaitu kualitas fisik yang merepresikan aspek-aspek fisik pelayanan. Kemudian yang kedua, kualitas korporasi yang mengekspresikan image perusahaan pelayanan. Yang ketiga, kualitas interaksi yang dihasilkan dari interaksi antara staf pelayanan dengan konsumen itu sendiri. Kemudian, model dalam mengukur kualitas pelayanan. Yang pertama yaitu reliabilitas.
merujuk kepada kemampuan organisasi untuk melakukan pelayanan yang dijanjikan secara handal dan akurat. Kemudian yang kedua, jaminan, merujuk kepada pengetahuan karyawan dan kemampuan mereka untuk menarik kepercayaan dan keyakinan pelanggan. Kemudian yang ketiga, wujud, merujuk kepada lingkungan fisik organisasi seperti fasilitas perusahaan, perangkat dan material komunikasi. Kemudian keempat, empati, merujuk kepada kesediaan karyawan dan staf untuk menyediakan perhatian secara individu kepada konsumen. Kemudian yang kelima yaitu responsif, merujuk kepada kesediaan karyawan untuk membantu konsumen dan menyediakan pelayanan tepat waktu. Kemudian pada jurnal ini membahas tentang service performance. Menurut Cronin 1992, service performance adalah kinerja dari pelayanan yang diterima konsumen itu sendiri dan nilai kualitas dari pelayanan yang benar-benar dirasakan oleh pelanggan. Service performance dapat menjawab permasalahan yang muncul dalam menentukan kualitas jasa, karena bagaimanapun konsumen dapat menilai kualitas yang mereka terima dari suatu produsen tertentu, bukan dari persepsi mereka atas kualitas jasa pada umumnya. Jadi, service performance itu terjadi ketika konsumen menilai terhadap jasa atau pelayanan yang mereka terima, bukan apa yang mereka persepsikan. Kemudian yang terakhir yaitu membahas tentang loyalitas pelanggan. Menurut Person 1996 mendefinisikan loyalitas konsumen sebagai pola pikir pelanggan yang memegang perilaku menguntungkan terhadap perusahaan dan berkomitmen untuk membeli kembali dan merekomendasikan produk atau jasa pelayanan kepada konsumen lain. Jadi, apa yang mereka lakukan itu menguntungkan perusahaan. Itu disebut loyalitas pelanggan. Kemudian yang kedua, menurut Kritinger 2005 mendefinisikan loyalitas adalah kecenderungan konsumen lebih mengarah kepada perilaku yang ditunjukkan dengan melakukan pembelian rutin berdasarkan proses pengambilan keputusan. Adapun karakteristik konsumen yang memiliki loyalitas tinggi, yaitu memiliki ciri bahwa pelanggan tersebut melakukan pembelian ulang secara teratur, pelanggan bersedia mengajak orang lain untuk melakukan pembelian, atau pelanggan menunjukkan kesetiaan dengan tidak membeli produk atau jasa dari perusahaan pesaing. Nah, demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.